Acara yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kasmuji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sama Mbak Sari. Pak Heri sini aja geser mana? Terenggalin betul. Jadi kan geser dari mana? Ada Dewi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi haqqa hamduh wa nastaghfiruhu haqqa istighfaruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Pengurus Daerah Bapak Heri yang lebih ganteng dari saya. Masya Allah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang spesial juga yang mensponsori dan menjadi tuan rumah yang baik, nggih menika Ibu Dewi dari BMT Amanah Ummah yang luar biasa. Dan sinergi ini insya Allah membawa barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Serta bapak-bapak, ibu-ibu dari niki Sukarjo ya Pak Eri ya. Dari yang paling jauh Bundi, muter, oh masya Allah muter, Bendosari, terus Mojolaban wonten, Polokarto, masya Allah, terus Tawangsari wonten mboten? Ada, masya Allah. Bundi sing yang paling datang paling awal, Solo baru Pak. sinten? Dapat door prize nanti salah satunya ya. Oh, nganu rombongan oh nggih. Oh nggih. Insyaallah nggih, salah satunya nanti perwakilan. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo sareng-sareng ya kula dherekaken kita memuji syukur dihadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya di pagi hari ini, di siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di acara pertemuan rutin selapanan ya Pak ini. Selapanan, semoga ini menjadi acara yang penuh dengan barokah. Amin. Sehingga diturunkan dengan hujan taufik, maksudnya hujan. Kalau memang hujan ya insya Allah hujan memberikan barokah. Ini maksudnya hujan taufik. Hujan taufik itu Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin Allahumma amin.
Salawat serta salam terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani, yang beliau adalah guru terbaik sepanjang masa dan beliau adalah khatamul anbiya, nabi terakhir yang menjadi penghulu dari seluruh nabi yang Allah turunkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki ngause dugi jam pinten, Bu? Bapak Ibu, pengene sore dugi sonten? Jenengan nek dugi sonten teng mriki kula tak wangsul riye. Ngajine mboten usah dangu-dangu ya. Sing penting lebu ya, sing penting masuk tur diamalke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula estu mongkok ya, seneng estu. Sinten sing kenal Pak Senen? Kabeh. Wah, Pak Senen niku termasuk favorit kula biasa. Niki setu nggih, Pak. Pak Setu wonten mboten Pak Setu? Derek dugi. Nah, Pak Senen kula nggih sering nggih nyuwun tulung beliau untuk nganter kemana kalau pas ada acara begitu. Sami nggih panjenengan nggih. Berarti awake dhewe niku memang bahasa Jawa ini chemistry nggih. Ya, sehati berarti nggih. Pak Heru wonten sing tepang mboten? Kartosuro. Tepang sedanten. Kula tanggane Pak Heru. Tanggane Pak Heru, tanggane Pak Senen. Kalau saking Kartosuro. Bapak Ibu jenengan bedhek. Umur kula pinten? 50. Lho, nami kula Kasmijan lho. Kasmijan iku mbah-mbah pun 70-an. Kancane Bapak Rijal, Pak. Lah. Umure pinten? Berarti 21. 50. pinten? 60. Swidak pinten? 60. Masya Allah. Biasanya pun menawi napa niku? Kalau ngisi napa disuni ngisi niku nggih do bingung. Lho iki sing ngisi kok mbah-mbah begitu ya. Lah namine sebenarnya. Tapi kalau suaranya 25 loh, Pak. Suaranya 25. Tapi, Pak. Tadi ada yang benar. 47. Nah, itu dipakai. Dapat dompet. Ini kali dompet yang benar. Tanggane mesti. Oh betul. Dompet. Oh masih ini. Mas Haryono. Terkait dengan syariah dan riba, karena itu tema yang harus persiapan berat ya, nanti semoga dilayani. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita tentang yang namanya tumuhat. Apa Bapak Ibu? Tema tentang tumuhat. Tumuhat itu apa? Ada yang tahu tumuhat? Tumuhat itu adalah harapan, kekarapan, kegayuhan. Panjenengan semuanya punya kegayuhan? Ya. Punya cita-cita? Ya. Sing cita-cita pengen jadi presiden boten-boten. Presiden, gubernur, boten-boten. Boten gandai jasa soal itu. Oke. S3 nih kok jenengan enggak dosen buat itu. S2 berapa, Pak? Sana sudah kali. Boleh S3 jenengan ya? Oke. Biasa sama. S3 ini bukan S3. S3 ini kan S3 berarti buat S3 jenengan simpul. Ya, berkeluarga. Presiden rumah tangga, Pak. Presiden rumah tangga, betul. Apapun posisinya kita semuanya adalah presiden. Karena kita semuanya adalah mas'ul. Apa Bapak Ibu? Mas'ul. Mas'ul itu presiden, manajer, direktur, ya, pimpinan, ketua.
Kalau teng Sukoharjo ketua IT-nya Pak Heri, ya. Bu Dewi ini di BNT. Nah, kita semuanya Bapak Ibu pasti punya tumuhan, cita-cita, harapan, dan bahkan kata Kanjeng Nabi, ya. Besok misalkan pun kita kiamat itu diminta untuk apa? Untuk menanam, ya. Untuk menanam itu apa? Artinya kita sedang menanam harapan dan cita-cita. Panjenengan semuanya pasti punya harapan dan cita-cita. Yang itu pasti satu orang dengan yang lain bisa jadi berbeda-beda. Lalu saudara. Nah, terus bagaimana cara mewujudkan harapan dan cita-cita panjenengan? Caranya bagaimana? Caranya berikut Bapak Ibu. Ada yang tahu? Usaha, apa beli? Berdoa. Terus apa beli? Ada yang tahu? Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan. Apa tadi? Istiqomah. Istiqomah. Selain istiqomah apa? Ta'awun, sinergi, kolaborasi. Tadi Bu Dewi menyampaikan. Walaupun dari 2014 kalau sabun bekerja sama dengan BNT Amanah Ummah, ya. Termasuk ibu-ibu PKK di tempat kami iuran kurban kalau tidak ada. Kami bahasa kita mesti berapa Allah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian putak kami juga didirikan di sini sekolah kami, walaupun ya tidak banyak. Artinya kita semuanya punya cita-cita, punya harapan, dan kita semuanya pasti ingin mewujudkan. Nah, cita-citanya jenengan ada pasti cita-cita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu sebutan. Cita-cita jangka panjang pengennya nopo? Masuk surga semuanya. Sinternya sing badhe masuk surga. Saya Pak. Jenengan? Ya. Estu siap. Insyaallah. Tapi kudu Taat. Ya, wallahu alam. Enggak tahu nanti siapa yang duluan jenengan nopo kula, oke. Sing penting pokoknya siap ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sinten ingkang tepang Abdullah bin Umi Maktum. Dari teman. Estu. Nanggatos. Apa kita budi Pak? Ceritanya berikut itu. Ceramah berikut itu Pak. Abdullah bin Umi Maktum. Sinten iki sing hafal Quran pun boten bener. Mau Pak sinten? Pak Sarwako pun hafal Quran jenengan nggih. Nah, beliau Ustaz ya, Ustaz dan Imam besar. Salah satu yang mencontoh beliau Pak Sarwako. Beliau setiap hari ngimami terus Pak. Ngimami. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini juga imam. Beliau salah satu imam pengganti Rasulullah. Ketika pada waktu itu Rasulullah berperang, ya ada 13 peperangan yang diikuti Rasulullah, dan kalau ada orang yang menggantikan imamnya, ya terus memimpin pada waktu itu negara bernama Madinah, itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Itu sakit nyari napa boten Bapak Ibu Abdullah bin Umi Maktum? Boten. Tapi pertanyaannya, kok sakit? Rasulullah di situ ada banyak sahabat yang hebat-hebat, kok dipilih oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi imam dan pengganti pemimpin, ya, memimpin negara di Madinah pada waktu itu. Kita apa kelebihannya? Napa Bapak Ibu? Quran, hafal Quran, napa malih? Suaranya merdu bagus. Beliau termasuk muadzin Rasulullah, ya. Beliau adalah muadzin dan yang tukang adzan ini saingan dengan Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah itu adzannya biasanya beliau adzan pertama di sholat malam sekitar jam berapa? Jam 2. Itu yang adzan Bilal bin Rabah. Nah, nanti ketika sudah masuk waktu subuh yang adzan sinten?
Abdullah bin Umi Maktum. Iki sinten sing biasa azan subuh. Pak sinten Pak? Pak Misri, ngapunten. Iki kula Pak ini ada Godfrey. Pak Misri. rombongan. Ya, sudah boleh sudah. Oh, sudah ada nopo Pak? Nggih, ada nopo? 5 waktu pada Pak. 5 waktu. Masya Allah, jadi gitu kerasnya tersih. Nanti bukan Pak. Oke. Masya Allah, ternyata ini betul-betul Umi Maktum di zaman modern, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu mengajarkan kepada kita tentang tumuhat, tentang harapan, tentang cita-cita, tentang kegayuhan yang luar biasa dan menjadi pribadi-pribadi hebat yang luar biasa, yang mana kita sangat membutuhkan pribadi-pribadi Abdullah bin Umi Maktum. Termasuk kelebihan yang lain apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hatinya seputih kapas, ya. Hatinya Abdullah bin Umi Maktum itu seputih kapas dan seputih salju. Itu karena saking bersihnya. Buktinya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Buktinya apa? Hatinya Abdullah bin Umi Maktum itu seputih kapas dan seputih selembut salju. Apa buktinya? Buktinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Abasa, ya. Dengan apa? Dengan pada waktu itu Kanjeng Nabi itu kedatangan tamu-tamu besar, tamu penting, ya, tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu berkumpul, ya. Dan Rasulullah punya semangat untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah, tiba-tiba dimi, wonten Abdullah bin Umi Maktum bertamu. Ini singkat cerita dicueki. Akhirnya kemudian Rasulullah ditegur sama Allah. Yang intinya di saat di mana di surah Abasa itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mereka sinten? Abdullah bin Umi Maktum. Nah, nek boten resik atine lamun tidak mungkin, ya. Allah meminta untuk memprioritaskan wahai Muhammad, ya. Itu ada hambaku yang dia hatinya bersih, ingin curhat dan ingin bertanya kepadamu, kok mbok cueki? Nggak terima, ya, tidak terima. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada keimanan yang tulus, dan termasuk beliau adalah as-sabiqunal awwalun. Jadi orang yang beriman pertama kali setelah termasuk Abu Bakar ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Hatinya bersih, ya. Dan beliau pada waktu itu sebelum Rasulullah hadir, ya, beliau itu sudah, ya, gelisah dengan keadaan, ya, pada waktu itu, ya. Terus kemudian beliau tahu bahwa ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, kemudian beliau masuk Islam. Artinya beliau hatinya sensitif bahkan terhadap kebaikan-kebaikan, sehingga dalam hal ini Al-Quran itu turun juga karena Abdullah bin Umi Maktum, dan ini adalah pribadi yang luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah bahwa Abdullah bin Umi Maktum ini, ya, salah satu tumuhan dan harapan kita untuk membranding, nah, merek maupun itu usaha membranding dan memberikan merek, ya, ataupun mereknya Abdullah bin Umi Maktum itu diantaranya adalah beliau itu termasuk hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Terbukti Bapak Ibu, beliau adalah termasuk yang hijrah pertama kali sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Pinten-pinten jarak antara Makkah ke Madinah itu pinten? 500 kilo. 500 kilo nanti Pak.
Mau nanti kelapa nih. Lebih 600 kilo. Kurang lebih 600 kilo. Kita perjalanannya dengan kondisi Abdullah bin Maktum yang diberikan itu kira-kira pripun? Carane hijrah ini boleh Pak. Jenengan tak mriki diangkut iki wae kali angkutan mobil sing AC. Nah, dia dereng wonten mobil. Dereng wonten mobil. Nah, dereng wonten AC ini. Nah, kita caranya pripun? Ngagem tali, Pak. Ngegem tali ya. Intinya kita nggak bisa membayangkan wes ora gaduh pokoknya. Kita nggak bisa membayangkan caranya tapi kok yo iso. Yakin. Kok yo iso hijrah dan di sana nanti Abdullah bin Umi Maktum itu adalah beliau itu muqri'ul Quran. Beliau itu mengajarkan Al-Quran. Ini dari wonten braille. Harus betul. Caranya pripun? Hafalan. Berarti Abdullah, sahabat Abdullah bin Umi Maktum itu begitu cerdas. Harus betul kata jenengan ya. Insyaallah ya. Ini semuanya kita semuanya adalah penghafal Al-Quran. Amin. Nah, beliau adalah muqri'ul Quran, termasuk guru Al-Quran yang mengajarkan ketika di Madinah. Dan itu berjalan selama 2 tahun. Setelah Abdullah bin Umi Maktum mengajarkan rumah-rumah yang ada di Madinah itu diajari Al-Quran, baru setelah itu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah dan seluruh penduduk Madinah pada waktu itu menjadi foto dan terbuka sehingga menerima kehadiran Rasulullah SAW itu menjadi nabi ataupun pribadi yang ditunggu-tunggu. Nah, panjenengan kita semuanya pasti ingin seperti Abdullah bin Umi Maktum yang beliau itu luar biasa. Jadi tadi muadzinnya Rasulullah ya. Apalagi Bapak Ibu, penghafal Al-Quran, pemimpin menggantikan pemimpin, bisa jadi gubernur atau presiden pada waktu itu senjata ini ya, Abdullah bin Umi Maktum. Artinya apa? Dalam segala keadaan dan keterbatasan, kita itu harus senantiasa menanamkan harapan dan menumbuhkan keinginan dan cita-cita sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum menumbuhkan dan memperbesar cita-citanya. Ini mereka menjadi sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cita-citanya Abdullah bin Umi Maktum tercapai semuanya. Tadi termasuk ya, beliau menjadi penghafal Al-Quran, beliau menjadi guru Al-Quran, beliau menjadi muadzin Rasulullah, dan termasuk imamnya. Jadi tidak ada muadzin, imam ya. Imamnya Rasulullah SAW ketika beliau berperang ya. Luar biasa betul Bapak Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan yang tidak kalah penting termasuk sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini adalah sahabat yang doanya mustajab. Kenapa Bapak Ibu? Mustajab dungane niku wis tidak tertolak alias mustajab. Kenapa? Karena hatinya bersih tadi ya. Hatinya begitu bersih ya. Dan beliau senantiasa ahli ibadah, rajin jamaah ke masjid. Terus betul? Rajin jamaah ke masjid. Pada suatu saat beliau itu memilih Rasul, wadul pada Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, rumah saya itu jauh ya. Terus aku ini buta. Terus juga tidak ada yang memandu mengantarkan saya. Juga aku khawatir kalau nanti di jalan itu aku nanti dimakan oleh binatang buas. Apakah aku boleh sholat di rumah wahai Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, boleh. Lalu betul, boleh pada awalnya boleh. Tapi ketika itu kemudian Rasulullah manggil Abdullah, wahai Abdullah wahai Abdullah, apakah dari rumahmu kedengaran adanya itu terdengar wahai Rasul? Kalau begitu kamu harus datang ke masjid.
Maka kemudian timbul ada dua hukum ketika memahami hadis ini. Yang pertama, kalau Imam Ahmad bin Hanbal menilai hadis ini bahwa sholat di masjid bagi orang laki-laki dewasa hukumnya wajib. Berarti kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i melihat bahwa menghukumi ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang mewakilkan atau sudah ada yang berjamaah, berarti misalkan ada yang tidak berjamaah di masjid, sudah gugur. Ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Nah, kita terlepas dari itu, intinya pokoknya terlepas dari wajib atau sunnah, monggo. Kita niru Abdullah bin Umi Maktum senantiasa berjamaah di masjid. Siap, Bapak Ibu? Siap. Masya Allah. Saya juga selama ini ketemu Mas Heru, beliau termasuk jamaah di masjid kami. Saya paham betul cara beliau naruh sendal itu. Ya, Mbah Wiji ya, panggilnya pun Mbah Wiji. Pertama bingung Pak Heru itu. Oh, oke, Mbah Wiji teman Bapak Bro. Mbah Wiji itu tonggo kula, termasuk jamaah di masjid kami. Dan itu kalau datang biasanya pun setelah sampai di masjid biasa nanti tongkatnya itu diselempitkan di sendal. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ada yang paling berpahala itu kados panjenengan itu yang rajin ke masjid dengan segala keterbatasan tapi nggak pernah telat. Kados kula niku kadang nunggu koma terus beto motor. Betul. Ya, wonten sing ngaten niku ya. Maka secepat apapun dan pakai motor sekalipun nek tekone pun koma nggih mesti telat. Tekone wis koma atau wis koma wis mau ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita belajar kepada tumuhan kesemangatan hidup Abdullah bin Umi Maktum, maka jangan pernah tinggalkan sholat, termasuk sholat berjamaah di masjid. Nopo malih tadi menjadi pribadi yang Qurani, senantiasa menjaga Al-Quran, belajar Al-Quran sepanjang waktu ya. Monggo bisa dengan talaki, bisa dengan mendengarkan, bisa dengan membaca Quran lewat braille dan sebagainya, yang insya Allah itu semuanya sekarang kita dimudahkan. Yang berikutnya berkhidmah kepada Islam lewat nopo Bapak Ibu tadi, muadzin, menjadi muadzin itu khidmah mengabdi kepada Islam dengan kemampuan kita, dengan bersuara, melantunkan suara yang indah yang kita miliki. Insya Allah itu adalah pahalanya luar biasa ya, Masya Allah. Tadi yang terakhir, yang Abdullah bin Maktum ini juga beliau itu punya doa yang mustajab, terbukti di dalam Al-Quran ya, ketika ayat jihad ini turun ya, di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 6 Surah An-Nisa ayat 95. Surah An-Nisa ayat 95 ini terkait dengan perintah untuk berangkat berperang ya Bapak Ibu. Nah, bisa dibayangkan kira-kira kok Abdullah bin Umi Maktum tidak perangi kira-kira berikut. Tapi beliau meninggal di perang Qadisiyah. Panjenengan kertas perang Qadisiyah betul Bapak Ibu? Perang Qadisiyah. Perang melawan Roma, Pak. Nah, betul, perang melawan Romawi. Nah, di situ di ayat ini, di ayat 95 ini Rasulullah menerima perintah untuk berjihad. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk yang tidak ikut berperang
tanpa mempunyai udzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Pada waktu itu perintahnya itu pada waktu itu la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Niku dereng wonten ghairu ulil dharari, kecuali kalau ada yang udzur. Nah, pada waktu itu Rasulullah menerima wahyu itu belum ada kata ghairu ulil dharari. Nah, ketika sudah turun itu, ya, sebelumnya Abdullah bin Ummi Maktum ini berdoa kepada Allah. Ingkang doanya ngaten ya. Doanya kira-kira begini, ya Allah, turunkanlah ayat-Mu yang memaafkan atas udurku. Udur ini karena boten saged derek perang, boten saged berangkat perang. Akhirnya ketika ayat ini turun, ya, Allah menurunkan tambahan potongan ayat ini, ayat surah An-Nisa ayat 95 ini dengan tambahan ghairu ulil dharari, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum tidak terkena perintah ini karena termasuk udzur, karena ada halangan, karena tidak bisa berangkat, karena beliau tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang pada umumnya bisa melihat, ya, penglihatan itu namanya basor. Basor itu penglihatan dengan mata kepala kita. Tapi yang terpenting Abdullah bin Ummi Maktum mengajarkan kepada kita tentang basirah. Apa Bapak Ibu? Basirah itu apa? Mata hati, penglihatan mata hati, kepekaan mata hati, karena hatinya bersih dan hatinya menjadi hidup dan dia lebih peka. Nah, maka kita belajar tentang kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini tentang bagaimana senantiasa tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi peka dan seluruh, ya, apapun itu kita bisa merasakan, ya, lebih peka dan sensitif. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari ini mari kita senantiasa membersihkan diri kita, hati kita, ya, agar senantiasa seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Terakhir sekali, Abdullah bin Ummi Maktum ketika turun ayat ini, beliau pun tidak ingin mengambil dispensasi keringanan karena beliau tidak bisa melihat. Semuanya sudah dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, hafal Quran muadzin imam juga sudah, kepala negara juga sudah, apa boleh? Yang hijrah juga sudah, as-sabiqunal awwalun juga sudah, dan lain sebagainya. Yang belum apa Bapak Ibu? Berjuang, berperang di jalan Allah pada waktu itu. Nah, pada waktu Rasulullah masih sugeng, Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak boleh ikut berperang. Rasulullah melarang. Tetapi beliau senantiasa merindukan, ingin ikut berperang, lengkap, pengalaman lengkap. Lengkapi apa? Karena seluruh amalnya itu sudah dilakukan, amal kebaikannya. Terakhir beliau ingin berperang. Maka nanti pada zaman sahabat Umar bin Khattab, beliau minta izin untuk berperang. Wahai Umar, sungguh aku ini merindukan, ingin ikut berperang. Mohon engkau memberikan izin kepada saya. Umar bingung. Loh, wahai sahabatku, bagaimana kira-kira kalau kamu berperang itu apa yang akan kau lakukan? Kan bingung bahasa kira-kira itu. Punten, yang baik pun boten saged ningali tapi ikut berperang. Bingung, ya, nek imami iso, saged boten? Nah, saged, adzan saged boten? Hijrah nek saged boten? Saged. Tapi nek perang kira-kira piye, Pak? Akhirnya, wahai sahabatku, wahai Umar, izinkan aku untuk membawa bendera al-liwa, panji Islam. Akhirnya kemudian ini Umar bin Khattab, kenapa engkau ingin membawa panji Islam? Jadi pada waktu itu Bapak Ibu,
panji Islam atau bendera itu menjadi ukuran. Nanti kalau bendera itu belum sampai jatuh, ya walaupun ya pasukannya kontra kacir, maka dia tetap menang. Tapi kalau benderanya sudah jatuh, maka pasukan itu akan kalah. Nah, pada waktu itu Abdullah bin Umi Maktum, izinkan aku membawa bendera ini karena aku tidak bisa melihat dan aku tidak akan lari dari medan perang ini. Bapak Ibu, kira-kira pasukannya Kanjeng Nabi, pasukannya Umar itu pada waktu itu jumlahnya pinter 30.000. Panjenengan dengan sesuatu Bapak Ibu. 30.000 melawan 240.000. Bayangke, pinter-pinter. Acara jenengan paling agak pinter berapa ribu? Nah, ini Abdullah bin Umi Maktum itu membawa bendera, yang bendera itu harus terlihat 30.000 dari pasukan perang. Kira-kira bendera ini gede loh, Walid. Amin. Dhuwur apa cilik cendek? Terus cagake kuwi gede apa cilik kira-kira? Gede. Gede ini sepira kira-kira? Sonan. Gede mesti godem nek bahasa nang Purworejo. Mesti godem banget, gede banget saking gede. Gede to dhuwur. Artinya apa? Abdullah bin Umi Maktum itu kira-kira wongnya kuat apa? Emeh-emeh. Kuat. Jadi tidak hanya sekedar ngapunten nggawa tongkat, tapi membawa bendera yang begitu berat dan begitu tinggi, tapi beliau senantiasa memegang itu dan dia minta, tempatkan aku di antara dua pasukan, ya. Pasukan berarti bisa jadi pasukan Muslim dan pasukan musuh. Kok tengah Pak, kira-kira jenengan bayangin, nganggo baju perang, ya, nganggo apa itu, tutup kepala juga semuanya perang, baju perang, kira-kira abot itu baju perang, baju besi itu kira-kira berarti berapa Pak? 6 kilo. Ya, berat pasti ya. Dan itu kuat dan membawa panji Islam. Tetapi Abdullah bin Umi Maktum tidak gentar dan senantiasa. Artinya apa Bapak Ibu? Pelajaran yang terpenting juga. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum itu tidak bisa melihat, beliau senantiasa menjaga kebugaran, olahraga. Itu yang terakhir kemarin dengan kata si Pak Lutfi Hawking pengging berenang berarti ya. Renang, olahraga, berarti itu yang harus dilakukan juga sebagai Abdullah bin Umi Maktum, menjaga kebugaran dan kesehatan. Agar apa? Agar kita itu bisa mandiri dan syukur-syukur bisa membantu orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pribadi-pribadi Abdullah bin Maktum ya, yang barangkali bisa kita terapkan di dalam diri kita. Terus terang iri Bapak Ibu ya, iri melihat panjenengan yang luar biasa semangat Pak Yani. Masya Allah luar biasa ya. Nah, ini yang tidak bisa dipunyai. Kalau saya punya baswar, saya punya penglihatan, tapi barangkali saya tidak punya basirah, sebagaimana panjenengan punya basirah, yang itu tidak saya punyai. Kepekaan hati, ketulusan, kebersihan jiwa dan keimanan yang tulus. Maka mari kita pelihara, sebagaimana Abdullah bin Maktum yang senantiasa beliau menjaga dirinya dan senantiasa beliau mengejar tumuhan cita-citanya sehingga beliau betul-betul mencapai cita-cita tertingginya, yaitu meninggal syahid di jalan Allah berperang. Nah, jadi kan betul satu perang terus Abdullah bin Umi Maktum. Perangnya apa Bapak Ibu? Berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan kemalasan, berperang melawan kemiskinan, berperang melawan keterbatasan. Insya Allah kita semuanya akan mengikuti jejak-jejak yang sudah ditinggalkan oleh Abdullah bin Maktum. Maka tadi guys tahu aturan niku mesti tesih kita niku berpresi. Tesih tadi muadzin bintang 3 mau tambah kali muadzin. Nah. Terus yang berikutnya ini masih 3. Ya, masih 3. Pertanyaannya, siapa ya, atau
kepanjangan apa IPMI? Sing delengan sal. Sing betul panci ojo gitu. Ini Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Pak. Terus berikutnya sing ngisi pengajian sinten namine? Mas Bijan. Bijan, Pak. Kas Wijan. Kas Mujon itu kanu dosen UGM. Oh jadi Jokowi. Oh beda, Pak Kas Wijan. Yang terakhir nomor ini. Pulau, Pak. Langsung sekali. Sekali, Pak. Rasulullah ditegur oleh Allah ya lewat surat apa di dalam Al-Quran? Bahasa, Pak. Oke, bun dengan bun pasti. Bun dia cekap Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hanya itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan semangat mengingatkan saya pribadi dan semuanya. Ada sosok yang luar biasa yang harus kita hidupkan. Bahkan kalau perlu nanti semangatnya biar kayak Abdullah ibnu Maktum majelis yang dikasih majelis Abdullah bin Umi Maktum misalkan, wah itu keren ya, bisa menjadi penyemangat bahwa kita itu punya cita-cita kayak Abdullah bin Umi Maktum. Kira-kira apa Pak ya? Abdullah ibnu Maktum itu adalah cita-cita kita itu kudu niru nih ya. Terakhir ya, iwak sepat muntal gapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kasmijan. Semoga kita dapat dan bisa dan harus memetik hikmah daripada tausiah yang tadi. Untuk selanjutnya kiranya cukup sekian acara hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.